Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, kenapa manusia itu berperang? Ini adalah pertanyaan yang sudah ada ribuan tahun dan sepertinya nggak pernah hilang. Nah, kali ini kita akan coba bedah pertanyaan besar ini, mencari akar dari semua konflik yang, suka atau tidak, sudah membentuk peradaban kita. Dan ternyata kita nggak sendirian dalam bertanya. Coba bayangkan, tahun 1932, Eropa lagi tegang-tegangnya, Albert Einstein, sang jenius fisika, mengirim surat ke Sigmund Freud, bapak psikoanalisis. Pertanyaannya, ya ini, sederhana tapi dalam banget. Ini menunjukkan betapa mendesaknya jawaban atas pertanyaan ini, bahkan bagi para pemikir terbesar sekalipun. Pasti enak ya kalau jawabannya cuma satu. Misalnya, oh perang itu karena keserakahan, titik. Tapi sayangnya, kenyataannya jauh lebih rumit. Perang itu bukan disebabkan oleh satu hal saja, tapi lebih mirip badai yang terbentuk dari berbagai macam angin. Angin yang bertiup dari dalam diri kita dan juga dari dunia di sekitar kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, diri kita sendiri. Manusia, apakah keinginan untuk berperang itu sudah ada di DNA kita? Semacam takdir biologis? Atau jangan-jangan itu sesuatu yang kita pelajari dari lingkungan? Nah, ini dia perdebatan klasiknya. Di satu sisi, ada kubu biologis yang bilang, hey, kekerasan itu bagian dari evolusi kita untuk bertahan hidup. Di sisi lain, ada kubu psikologis yang bilang, nggak juga. Agresi itu kan dipelajari, dibentuk sama budaya dan masyarakat. Yuk kita intip argumen masing-masing. Tim bawaan punya beberapa argumen kuat. Pertama, ada yang namanya kebugaran inklusif. Ini naluri kita buat melindungi keluarga kan? Karena gen kita ada di mereka. Lalu ada lagi altruisme parokial. Ini lebih luas lagi. Intinya kita rela berkorban buat geng kita pas lagi melawan geng lain. Jadi secara biologis, kita udah punya bibit untuk membentuk aliansi dan ya berperang. Sekarang kita pindah ke tim binaan. Menurut mereka budaya itu punya peran yang gede banget. Agresi bisa jadi cuma respon yang kita pelajari saat merasa takut atau terancam. Lihat saja budaya seperti Sparta atau Viking, mereka kan sengaja mencetak pejuang. Bahkan sekarang, militer seringkali membangun kultus kejantanan tertentu. Dan yang paling bahaya, psikologi sosial bisa membuat kita melihat musuh bukan lagi sebagai manusia. Jadi lebih gampang untuk menyakiti mereka. Jadi, mana yang benar? Jawabannya, dua-duanya. Ilmu pengetahuan modern udah nggak lagi melihat ini sebagai pilihan. Ini bukan pertandingan. Kapasitas biologis kita untuk agresi itu ada. Tapi apakah kapasitas itu akan muncul dan gimana cara munculnya, itu sangat bergantung pada lingkungan, budaya, dan psikologi kita. Keduanya saling terkait. Oke, sekarang kita geser sedikit. Dari yang ada di dalam diri kita ke apa yang kita inginkan di luar sana. Sering banget, perang itu bukan soal siapa kita, tapi soal apa yang kita mau. Entah itu sumber daya, tanah, atau sekedar kekuasaan. Coba lihat angka ini, 85%. Ini bukan angka sembarangan. Sebuah survei besar terhadap 186 masyarakat di seluruh dunia menemukan bahwa dalam 85% kasus perang, pemenangnya pasti mengambil sesuatu dari yang kalah. Entah itu tanah, ternak, harta benda, apapun. Ini bukti telak kalau motif materi itu ya sangat mendasar dalam perang. Sejarah itu penuh dengan cerita tentang ambisi para pemimpin yang akhirnya memicu perang besar. Contoh paling klasiknya, Alexander Agung. Awalnya misinya mungkin terdengar mulia, tapi setiap kemenangan justru bikin ambisinya makin besar, makin gak terkendali, sampai dia merasa harus menaklukkan seluruh dunia. Ada juga Napoleon Bonaparte. Haus kekuasaannya itu luar biasa. Dengerin aja kata-katanya sendiri di tahun 1811 ini. Buat dia, damai itu cuma waktu istirahat sejenak sebelum perang berikutnya dimulai untuk memperluas kekaisarannya. Nggak ada puasnya. Dan tentu saja, Adolf Hitler. Nah, kalau bagi dia, perang itu bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan. Perang adalah tujuan itu sendiri. Perang adalah ekspresi tertinggi dari kekuasaan, bukti keunggulan. Penaklukan bukan cuma soal dapat sumber daya, tapi soal membuktikan takdir. Dan jangan salah, perebutan sumber daya ini masih relevan banget sampai sekarang. Lihat aja perdebatan soal perubahan iklim. Para ahli pun terbelah. Sekitar 62% penelitian melihat ada hubungan antara perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan konflik. Tapi sisanya, sekitar 38%, merasa faktor lain lebih penting. Ini menunjukkan betapa motif kuno ini, rebutan sumber daya, masih jadi pemicu konflik di zaman modern.
Tapi manusia itu nggak cuma berjuang buat hal-hal yang bisa dipegang, kita juga berjuang dan bahkan rela mati demi sebuah ide, demi sebuah keyakinan. Dan pendorong non-materi ini bisa jadi yang paling dahsyat kekuatannya. Luar biasa ya, bagaimana sebuah keyakinan bisa memobilisasi massa untuk perang. Di kiri, kita lihat seruan Paus Urbanus II yang memulai perang salib. Di kanan, sebuah ayat dari Al-Quran yang sering dipakai untuk membenarkan pertempuran. Dua-duanya menunjukkan hal yang sama. Agama bisa memberikan cap suci pada sebuah tindakan kekerasan. Dan ini nggak cuma berlaku untuk agama besar loh, dari kepercayaan suku zaman dulu sampai ideologi politik modern seperti komunisme, fasisme, bahkan demokrasi sekalipun. Ketika sebuah sistem kepercayaan dilibatkan, perang bukan lagi cuma soal rebutan kekuasaan. Ia berubah jadi pertarungan antara yang baik melawan yang jahat. Dan atas nama tujuan mulia itu, pengorbanan apapun jadi terasa bisa dibenarkan. Kita sekarang sampai di lapisan penjelasan yang terakhir. Dan mungkin yang paling bikin gak nyaman, gimana kalau perang itu kadang-kadang bukan pilihan sadar? Gimana kalau perang itu cuma kecelakaan tragis yang nggak bisa dihindari akibat dari sebuah sistem yang salah? Konsep ini disebut dilema keamanan. Coba bayangin gini, negara A merasa nggak aman, jadi mereka beli banyak senjata buat jaga-jaga. Negara B, tetangganya, lihat ini dan jadi curiga, wah, jangan-jangan mereka mau menyerang. Jadi negara B ikut beli banyak senjata. Negara A lihat negara B beli senjata dan jadi makin yakin kalau kecurigaan mereka benar. Terus saja begitu, spiral ketakutan dan ketidakpercayaan yang akhirnya bisa meledak jadi perang. Padahal awalnya nggak ada yang niat menyerang. Ada juga model lain yang terkenal namanya perangkap Thucydides. Ini situasi klasik. Ada kekuatan besar yang lagi berkuasa, terus muncul kekuatan baru yang lagi naik daun dan menantang. Si penguasa lama jadi takut posisinya direbut, sementara si penantang baru makin ambisius. Nah, situasi tegang seperti ini sangat rawan konflik. Banyak yang bilang ini persis seperti dinamika antara Amerika Serikat dan Tiongkok sekarang. Jadi, kalau kita pakai kacamata ini, perang itu bukan hasil dari niat jahat pemimpin, tapi lebih ke sebuah tragedi sistemik. Sebuah hasil yang logis ketika negara-negara cuma mencoba mengamankan kepentingannya masing-masing di dunia yang penuh ketidakpastian. Jadi, setelah kita menggali semua ini, dari dalam gen kita sampai ke sistem global, kita sampai pada satu kesimpulan yang nggak bisa dihindari. Mencari satu penyebab tunggal perang itu, ya sia-sia. Perang itu lebih mirip resep masakan yang rumit. Bahan-bahannya ya ini semua, sedikit sifat dasar manusia, ditambah kebutuhan materi, dibumbui ambisi kekuasaan, disiram dengan kekuatan keyakinan, dan dimasak di atas api ketidakamanan sistemik. Setiap perang punya campuran bahan yang unik, makanya hasilnya selalu berbeda. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan bersama. Kalau penyebabnya saja tidak ada yang tunggal, apakah itu berarti solusinya juga tidak ada yang tunggal? Mungkin, ya, mungkin langkah pertama untuk menciptakan perdamaian adalah dengan menerima kompleksitas ini. Sadar bahwa perdamaian itu bukan proyek sekali jadi, tapi usaha terus-menerus di berbagai bidang. Ekonomi, politik, psikologi, semuanya. Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang.